Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan keberagaman individu pada usia remaja. Saya Abdul Muiz NPM 1904010073. Perkembangan jiwa agama pada masa remaja. Perkembangan agama pada para remaja ditandai oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, pertimbangan sosial, perkembangan moral. Selanjutnya yaitu sikap dan minat mereka. Kemudian ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 12 sampai dengan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata nishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idza qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya yaitu, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kelaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalinya." Selanjutnya yaitu pengelompokan masa remaja. Yang pertama yaitu masa remaja mulai dari umur 13 sampai 16 tahun. Kemudian masa remaja madya atau pertengahan atau pubertas, yaitu usia 16 sampai 18 tahun. Selanjutnya yaitu masa remaja akhir, yaitu umur 17 sampai 21 tahun. Di samping itu, semua remaja sedang berusaha untuk mencapai peningkatan dan kesempurnaan pribadinya. Maka mereka juga ingin mengembangkan agama, mengikuti perkembangan dan alun jiwanya yang sedang tumbuh pesat saat ini. Cara menerima dan menanggapi pendidikan agama jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Sikap remaja terhadap agama. Yang pertama yaitu percaya turut-turutan, kemudian percaya dengan kesadaran. Kesadaran agama pada remaja yang bertindak behavior demonstration menunjukkan seseorang itu mengerjakan perintah agama dengan kesadaran. Selanjutnya yaitu percaya tapi agak ragu-ragu atau bimbang. Yang terakhir yaitu tidak percaya. Kenakalan pada remaja.
Menurut teori yang pertama yaitu teori differential association, teori yang dikembangkan oleh A. Sheethead yang didasarkan pada arti penting proses belajar. Menurutnya, perilaku menyimpang yang dilakukan remaja sesungguhnya merupakan sesuatu yang dipelajarinya. Menurut teori yang kedua, teori anomi, teori ini dikemukakan oleh Robert K. Merton yang mendefinisikan sebagai keadaan tanpa normal di dalam masyarakat. Teori yang selanjutnya yaitu teori Albert G. Cohen. Fokus teori ini terarah pada suatu pemahaman bahwa perilaku delinquent banyak terjadi di kalangan laki-laki kelas bawah. Teori perbedaan kesempatan dari Cloward dan Ohlins. Menurut mereka, terdapat lebih dari satu cara bagi remaja untuk mencapai aspirasinya. Teori selanjutnya yaitu teori netralisasi yang dikembangkan oleh Mazda dan Sykes. Menurut teori ini, orang yang melakukan perilaku menyimpang disebabkan adanya kecenderungan untuk merasionalkan norma-norma dan nilai-nilai menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri. Teori kontrol. Teori ini beranggapan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yakni tidak melakukan penyimpangan perilaku baik dan perilaku menyimpang tidak baik. Selanjutnya yaitu pembinaan agama pada remaja. Pembinaan agama pada remaja yaitu orang tua atau guru agama mampu membangun wibawa dan hubungan yang simpatik dengan remaja pada saat menjelaskan pertanyaan atau pengertian permasalahan agama yang sedang mereka cari. Selanjutnya, orang tua atau guru agama mampu untuk membangun diskusi-diskusi cerdas, kritis, dan logis dengan wawasan yang luas tentang wawasan keagamaan remaja. Kemudian, diperlukan wadah atau kegiatan sosial keagamaan remaja yang terpimpin dan terkendali seperti remaja masjid, lembaga dakwah kampus, kesatuan aksi pelajar muslim, dan sebagainya, di mana kegiatan-kegiatan keagamaan dapat disalurkan. Kemudian, kegiatan keagamaan dikemas dalam suasana menarik seperti seni-seni keislaman, seni tarik suara, pentas seni, keagamaan bela diri, dan kegiatan-kegiatan rekreasi dan tafakur alam yang dibungkus dengan nilai-nilai keagamaan yang benar. Pengawasan orang tua serta dorongan terhadap anak-anak di keluarga menjalankan ibadah secara reguler dan berkesinambungan. Hindari bersikap keras, tapi bina dengan sikap persuasif. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa mereka memang diperhatikan oleh pendidik di sekolah dan di rumah, serta di lingkungan masyarakat. Menghindari menganggap mereka anak-anak, namun sebaliknya hati-hati dalam menganggap mereka sudah mandiri penuh. Selanjutnya, di mana pada fase ini praktis tidak betah di rumah dan sering bermain di luar rumah, maka orang tua hendaknya memperhatikan teman-teman bergaulnya yang intim atau per grup, karena mereka sangat berpengaruh bagi perkembangan perilaku keagamaan secara umum. Yang terakhir yaitu antara guru dan orang tua haruslah dibangun hubungan kerjasama yang baik yang bersifat kekeluargaan dalam memonitoring perkembangan keagamaan anak didik, biasanya dalam wadah BP3 yang dibentuk di setiap sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.